Okay, dear. So now we continue to the further example of descriptive text. Okay, you can see in your book page 127. Okay. Nah, sekarang kita melanjutkan ke contoh berikutnya ya tentang descriptive text yang bisa kalian lihat di halaman 127 buku paket kalian ya. Oke. Nah, in this text ya, it is a simple example about descriptive text. Ini adalah contoh descriptive text yang sederhana, terutama untuk pemula. Jadi di sini kita about animal, tentang seekor kucing. Nah, jadi it is the title a cat. Judulnya adalah tentang seekor kucing. Nah, we recall first. Kita ingat-ingat kembali about the generic structures atau susunan umum dari descriptive text. Do you still remember that there are two generic structures of descriptive text? Ada dua susunan umum dari descriptive text. The first one is identification. Nah, tadi udah menjelaskan bahwa identification di sana adalah pengenalan secara umum apa yang akan kita sampaikan. Mungkin kalau secara umum berarti sebuah kalimat yang bisa menjawab pertanyaan apa, what, and then where, di mana. Nah, itu kan adalah pertanyaan umum, what. Di sini berarti kalau di kalimat ini, di paragraf ini, di sini ada I have a male cat in my house. Berarti kalau dia menanya what, berarti pertanyaan di sini I have a male cat, berarti yang akan kita gambarkan adalah a male cat, seekor kucing jantan. Where? Di mana? Ya, berada di rumah saya, in my house. His name is Pute. Siapa? Who? Berarti siapa namanya? Pute. He is a regular house cat. Nah, jenis kucing apakah dia? Dia adalah seekor kucing rumahan biasa. And then, he is an adorable cat. Dia adalah seekor kucing yang sangat menggemaskan. Jadi sampai sini ini adalah identification, pengenalan secara umumnya, dikenalkan terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke the second generic structures, ke susunan yang kedua, unsur yang kedua yaitu description, yaitu bagian penggambaran secara spesifik. Digambarkan semua secara lengkap seperti apa kucing itu. For the first, he has white fur. Nah, sudah menggambarkan, kita gambarkan. Kita berarti kalau orang menggambarkan berarti kita, si pembaca bisa membayangkan, fur ini adalah bulunya berwarna putih. His body is fat. Nah, tubuhnya itu gemuk. And then I like to cuddle him because his fur feels soft. Saya suka memeluknya karena bulunya terasa lembut. Every morning I give him milk. Setiap pagi saya memberinya susu. Nah, jadi di sini, di kalimat ini terserah kita mau menyampaikan apa. Di sini disampaikan bahwa dia tentang yang disukai kucing ataupun yang tidak disukai kucing. Apa yang dia sukai? Ya, milk, susu. I give him milk, ya. Setiap pagi saya memberinya susu. Pute doesn't like rice. Pute tidak suka nasi. So I give him cat food. Jadi saya memberinya makanan kucing, ya, makanan khusus kucing. He is an active animal. Dia adalah seekor binatang yang aktif. He likes to run around the house. Ya, dia suka berlari di sekitar rumah. He likes to chase everyone in my house. Dia suka menangkap atau menggapai setiap orang yang ada di rumah saya. He sometimes scratches my arms or
sleeps with me. Dia terkadang ya, dia kadang-kadang mencakar lenganku ataupun tidur bersamaku. If I'm outside, ketika saya berada di luar, and Putih feels tired or sleepy. Nah, ketika saya berada di luar dan kucing tersebut, si Putih ini merasa lelah ataupun mengantuk, he usually sleeps on the sofa. Dia biasanya, nah ini sudah masuk ke habitnya, kebiasaannya. Dia biasanya sleeps on the sofa, tidur di atas sofa, in the living room, di ruang tamu. Nah, jadi ini kita tidak bisa sembarang mengarang, tapi digambarkan dulu secara umum seperti apa yang akan kita gambarkan, setelah itu baru ke bagian-bagian spesifiknya atau secara rincinya seperti apa kucing itu. Jadi setelah orang membaca sesuai tujuannya tadi, bahwa dari descriptive text ini, setelah si pembaca membaca teks ini, orang akan dapat membayangkan apa yang orang deskripsikan dari teks yang kita buat. Nah, oke. Cara membuatnya adalah kita bisa menggunakan mind mapping. Okay. Cara membuat teksnya kita bisa menggunakan mind mapping. What is mind mapping? Tahu apa itu mind mapping? Mind mapping adalah pemetaan ide, pemetaan pemikiran. Jadi apa yang akan kita sampaikan ya dari di isi teks ini, biar tidak bingung mengarangnya, kita petakan terlebih dahulu. Nah, menggunakan mind mapping. Oke, seperti apa mind mapping? Oke, look at this. Nah, seperti ini. Jadi dipetahkan terlebih dahulu apa yang akan kita sampaikan. Ya. Seperti ini, kita masuk ke topik terlebih dahulu. Topiknya apa? Tentang binatang, a cat kalau tadi ya. Kita contohkan ke ke teks contoh ini tadi ya. Oke, sekarang topik untuk yang pertama yaitu pengenalan secara umum dulu. Apa sih yang akan kita buat? Terserah kalian mau buat teks tentang apa. Misalkan lovely dog misalkan, atau beautiful bird, atau apapun itu ya, kalian bisa menggambarkannya. Topik di sini tentang a cat ya. Kita bisa tulis a cat, bisa jadi judulnya ya, a cat. Oke, a cat. Nah, tadi kan Umi sampaikan bahwa penyampaian secara umumnya dulu, apa yang akan kita sampaikan, yaitu what di sini a male cat. Nah, berarti kita akan menggambarkan tentang seekor kucing jantan. Nah, jenis apa sih kucing ini? Ialah jenis kucing rumahan biasa dan adorable. Dia ini sangat menggemaskan, adorable cat. Where? Di mana sih letaknya? Ya, di rumah saya, in my house. Jadi dari kata-kata ini kita bisa mengarang kalimat. Bisa, misalkan in my house there is a male cat. It is a house cat with the name Putih. Nah, boleh, terserah kalian mau buat kalimat seperti apa. Gimana cara membuat kalimatnya? Kan kemarin kita sudah belajar tentang tentang simple present tense. Jadi modal utama kalian membuat teks ini adalah memahami simple present tense ya. Ketika dia ada yang menggunakan kata kerja ataupun menggunakan kalimat keterangan ya. Ketika dia menggunakan kalimat keterangan ataupun menggunakan kata sifat, maka kita gunakan to be, is, am, are. Itu yang ada di simple present tense. Kemudian, kucing ini punya apa sih? Has. Punya apa dia? Punya bulu dan punya badannya, tubuhnya. Oke, kalau bulunya seperti apa? Kita bisa nyatakan poinnya di sini. White. Oh, berarti
bulunya berwarna putih. Oke. Kemudian soft. Nah, dari sini kita bisa juga mengarang kalimat, terserah mau kalimatnya seperti apa. Oke, di sini tadi bisa kita karang seperti ini. He has white fur. Nah, dia punya bulu yang putih karena sudah dicantumkan tadi poinnya di sini. Kemudian soft. Nah, soft bisa dikarang seperti ini juga. I like to cuddle him. Saya suka memeluknya karena bulunya terasa lembut. Kemudian about the body. Body. Oke, badinya seperti apa? Ya, apakah dia slim or fat ya, atau thin ya, apakah langsing ataupun kurus, apakah gemuk. Nah, di sini kebenaran gemuk tadi. Kemudian kita cantumkan juga ya, terserah kalian mau mencantumkan apa ya. Misalkan boleh untuk yang has tadi bisa kalian tambahkan misal matanya, body eye atau nose, hidungnya, terserah apa yang akan kalian sampaikan. Makanya di sini kita butuh petakan dulu apa yang akan kita sampaikan. Kemudian like ya, like di sini yang disukai kucing, dia suka apa? Milk. Nah, berarti kalau dia suka milk berarti kita sering memberinya susu. Kemudian cat food ya. Oke, selanjutnya it is dislike, apa yang dia tidak sukai? Rice ya, dia tidak suka rice. Kemudian habits, kebiasaannya apa saja? Oke, biasaannya chase everyone ya. Kemudian run ya, atau tadi suka juga scratch ya, atau mencakar-cakar ya, berlari-lari di sekitar rumah. And then sleep on the sofa, tidur di atas sofa, itu kebiasaannya. Nah, ini bisa kita ini namanya topik yang di tengah ini ya. Ini topiknya, topik main idea-nya, topik utama. Kemudian yang merah-merah ini adalah subtopiknya. Subtopik dan apa yang akan kita sampaikan, bagian-bagiannya. Misalkan kalian mau menyampaikan tentang tempat tinggalnya di mana, habitatnya, terserah. Tapi kebenaran di sini tentang binatang ya. Oke, misalkan kalau tentang orang, kalian mau menjelaskan kan bisa juga menjelaskan orang. Nanti kita juga belajar bagaimana cara menggambarkan tentang seseorang. Kalau tentang seorang kita bisa buat profesinya apa ya. Kemudian hobinya apa ya. Nah, kalau tentang cat, Umi rasa tentang seperti ini saja ya, sub-subnya ini saja. Oke, kalau kalian belum paham, if you haven't understand yet but what I have taught you, okay, you can ask me dan bisa tanyakan ke Umi ya. Oke, thank you.